Podcast Sukabawa by Gereja Isa Masih Malayar. Shalom Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Elias Setiawan dalam podcast Sukabawa mengawali bulan Maret ini. Dan saya ditemani oleh rekan saya ADM Samuel atau lebih dikenal sebagai Tulang Samuel. Shalom. Ya, shalom. Iya, gimana kabarnya hari-hari ini? Sehat, puji Tuhan kok. Iya, puji Tuhan ya, meskipun cuaca seringkali hujan. Buat Maestro, pada bulan Maret ini kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menarik untuk dipelajari dan bagaimana kehidupan mereka itu dapat menjadi contoh dan pembelajaran buat kita yang hidup di masa kini. Dan hari ini kita akan membahas sosok seorang raja dari Perjanjian Lama, yaitu Raja Yosia. Nah, ini yang menarik dari Raja Yosia ini, boleh dibilang dia itu kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Nah, kira-kira menurut Samuel, apa sih yang dimaksud dengan ungkapan kecil-kecil cabai rawit itu? Biasanya mengacu pada apa nih? Iya. Oke, ini bukan karena harga cabai lagi naik kok ya. Bukan. Cabai rawit ya. Iya. Ini menjelang mau Ramadan Idul Fitri biasanya harga cabai naik katanya. Iya, oke. Betul. Hari ini mau ngobrol ini ya kok ya tentang Yosia ya. Ini satu tokoh yang luar biasa ya. Saya baca-baca lagi tentang Yosia, ini luar biasa ya. Sejak 8 tahun dia udah jadi raja. Ini keren banget gitu. Seperti kayak emang kayak gak masuk akal gitu. Tapi ini yang terjadi dan ini tercatat di Alkitab gitu ya. Jadi kalau mungkin kita dengar istilah cabai rawit ini, saya pikir ya itu tadi ya, bukan hanya sekedar dia usianya masih muda, bahkan di sini mungkin masih kanak-kanak ya kok ya. Tapi dia sudah diberikan kepercayaan menjadi pemimpin Raja Israel pada waktu itu. Dan kenapa bisa dikatakan dia ini seorang yang kecil-kecil cabai rawit? Mungkin menurut saya sih kok karena memang sesuatu hal yang berbeda dalam diri dia gitu. Di tengah-tengah mungkin kita tahu gitu ya, pada waktu itu umumnya orang-orang istilahnya masih hidup dalam berhala lah seperti itu. Tapi Raja Yosia ini bisa beda dengan yang lainnya gitu. Dia bisa menjadi pribadi yang menjadi terang gitu. Di tengah-tengah mungkin mayoritas yang banyak yang belum percaya kepada Allah Israel pada waktu itu. Tapi Raja Yosia justru memang menunjukkan pribadi yang berbeda gitu. Dan tentunya mungkin kalau ditarik hari ini, ya mungkin dengan situasi yang lain, ada dari Sobat Maestro juga yang mungkin ada di dalam komunitas yang memang mungkin minoritas atau banyak, bukan pada umumnya lah gitu. Tapi kalau rekan-rekan bisa menjadi pribadi yang berbeda, saya percaya kita semua bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit di zaman now gitu kok. Jadi ya itu simpelnya, singkatnya mungkin Yosia adalah seorang yang berani tampil beda pada masa itu. Dan ini menjadi sebuah contoh yang baik untuk di masa sekarang juga kok. Iya, betul ya. Nah, mungkin Sobat Maestro bisa memperhatikan atau membacanya, kalau itu Yosia tuh di mana sih pembahasannya. Nah, Sobat Maestro bisa lihat ada di 2 Raja-Raja mulai pasal 22 ya. Tapi kita lebih fokus untuk membaca di 2 Tawarikh ya. Di 2 Tawarikh juga ada pasal yang ke-34. Nah, memang tadi seperti Samuel katakan bahwa Yosia ini menjadi raja di usia yang sangat muda atau bahkan sangat kecil ya, usia 8 tahun sudah menjadi raja. Itulah yang membuat sosok Yosia ini berbeda. Tetapi bukan hanya itu, dia bukan hanya dari segi usia saja dia itu jadi sosok yang menarik, tapi karena dia itu dikatakan di dalam ayat yang kedua melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Padahal kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya, kehidupan dari ayahnya Raja Amon dan kakeknya Raja Manasye
itu adalah raja-raja yang dikatakan melakukan hal yang jahat, yang keji di mata Tuhan. Ya, bahkan kakeknya Manasye itu memerintah 55 tahun, dan di situ dia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk penyembahan kepada Baal, kepada Asyera, sehingga kita mungkin bisa bayangkan suasana atau atmosfer di kerajaan Yehuda pada waktu itu adalah atmosfer yang penuh dengan penyembahan berhala, ya. Iya. Tapi luar biasanya Yosia ini tidak larut dalam kebiasaan atau dalam pola hidup orang tuanya. Dia juga tidak terintimidasi dengan perilaku bangsanya, ya, yang menyembah berhala. Sebaliknya, Yosia justru punya gaya hidup yang berani untuk melawan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Ini sesuatu yang mungkin menjadi contoh yang luar biasa, ya, di dalam kehidupan Yosia yang masih belia itu. Dia berani untuk mengadakan transformasi atau terobosan di tengah-tengah bangsanya. Nah, seperti tadi saya mengatakan bahwa pada zaman ini mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang relate dengan kehidupan kita, ya, khususnya nih anak-anak muda nih. Sekarang ini kan Gen Z, ya, generasi Z itu seringkali disebut sebagai generasi strawberry katanya, ya. Nggak tahu apa maksudnya generasi strawberry itu. Tetapi Udah rapuh mungkin kok. Kan kalau pegang strawberry udah rapuh. Udah rapuh, ya, betul, ya. Ya, memang kalau kita membaca dari berbagai masukan atau pendapat dari para ahli mengatakan bahwa generasi muda sekarang ini cenderung memang tidak tough gitu, ya, tidak tangguh gitu di dalam menghadapi pergumulan. Mudah sekali misalnya menyerah, atau dalam hal pekerjaan aja lah, misalnya mungkin nggak mau susah, ingin yang gampang, gitu, ya. Sehingga tidak jarang anak-anak muda itu pindah-pindah kerjaan, gitu, ya, merasa udah di sini berat, kemudian resign, cari kerjaan yang lain. Nah, tetapi di dalam kondisi seperti itu mungkin kita bisa mengambil contoh dari kehidupan Yosia ini, gitu, ya. Ketika kita menghadapi situasi yang sebagai anak-anak muda, kita mungkin dihadapkan dengan masa lalu yang buruk, ya. Masa lalu ini bisa bicara tentang mungkin kondisi keluarga yang tidak ideal, ya. Orang tua yang tidak menjadi teladan, tidak menjadi panutan, atau mungkin juga kondisi kita itu sesuatu yang sepertinya tidak kita harapkan, gitu. Kadang kita berpikir, kalau saja saya lahir dari keluarga lain, gitu, ya, punya orang tua yang begini, yang begitu, mungkin saya bisa menjadi anak-anak muda yang berhasil, anak-anak muda yang sukses, atau bisa menjadi berkat, berdampak nyata buat generasi ini atau di lingkungan gereja. Tapi rasanya memang setiap kita, ya, setiap manusia itu nggak pernah mengalami sesuatu yang benar-benar hidup ini ideal, ya. Nah, ya, saya punya pengalaman, ya. Dulu keluarga saya itu, ya, boleh dibilang bukan dari keluarga yang berada, gitu. Saya ingat dulu waktu masa-masa saya kecil itu memang keluarga kami itu istilahnya
dirugikan lah. Memang ada secara hukum tuh mengalami permainan gitu ya, sehingga waktu itu rumah kami harus diambil oleh pihak lain dan ya kita kehilangan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama ya, beberapa tahun, dan kemudian mengalami ya kondisi ekonomi yang sulit lah waktu itu. Ada masa-masa sampai orang tua saya itu untuk ya menghidupi keluarga harus pinjam ya, berhutang kepada banyak orang untuk memulai kembali merintis usaha. Tetapi di dalam keadaan tersebut ya, saya justru melihat bahwa masa-masa sulit itu membentuk saya pribadi ya, secara pribadi, untuk menjadi anak yang tidak ya mungkin di masa muda waktu saya beranjak remaja, tentu kita inginnya tuh bisa mengikuti lah ya gaya hidup teman-teman gitu. Teman-teman suka nongkrong di mana, walaupun mungkin dulu sih nggak seramai atau nggak sebanyak sekarang ya kafe-kafe, tapi ya pasti juga ada di mana teman-teman tuh suka ngajakin yuk makan atau nongkrong di mana gitu. Tapi karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, sehingga saya nggak terlalu banyak bergaul gitu ya, atau terlalu banyak bisa pergi bermain gitu dengan teman-teman. Dan itu mengajar saya atau mendidik saya untuk menjadi orang yang lebih bisa menerima kondisi ya, istilahnya bisa prihatin lah ya dengan situasi yang sedang dihadapi. Dan saya bersyukur bahwa mungkin itu menjadi modal dasar untuk saya kemudian ketika Tuhan memanggil menjadi hamba Tuhan, ya di masa-masa awal itu tidak mudah gitu. Tapi hal itu bisa membawa ya saya dan keluarga untuk mensyukuri segala situasi yang saya alami pada waktu itu. Jadi di sini kita melihat bahwa kadang situasi yang tidak ideal itu bisa membuat sebuah nilai-nilai yang baik untuk kita, sehingga kita itu memiliki tekad untuk berubah gitu, atau tidak ikut arus, tidak ikut ya udahlah karena memang keluarga saya begini ya udah saya juga harus begini gitu. Nah itu mungkin pengalaman yang saya alami gitu ya. Mungkin saya ada punya pengalaman atau cerita seperti itu. Ya, menarik juga ya pengalaman Koyas ya. Ya, Iya. mungkin dari Raja Yosia ini kok sebenarnya memang ketika saya baca lagi gitu ya kisah Yosia ini, mungkin kita sering mendengar gitu ya istilahnya buah itu tidak jauh dari pohonnya gitu ya, kan seringkali seperti itu. Tapi justru di kisah Yosia ini yang digambarkan oleh Alkitab, istilahnya mematahkan statement itu gitu kok. Sementara memang tadi kan Koyas juga sampaikan bahwa kakeknya atau papahnya daripada Yosia ini kan melakukan yang jahat lah ya di mata Tuhan, menyembah berhala dan sebagainya. Tapi justru Yosia anaknya berbeda dengan apa yang kakeknya atau ayahnya lakukan. Dia menjadi orang yang memilih untuk hidup benar gitu. Nah ini meyakinkan saya pribadi gitu kok, dan mungkin teman-teman juga bahwa keadaanmu tadi kok sampaikan, keadaanmu, masa lalumu, keadaan keluargamu itu bukan semata-mata menjadi identitasmu gitu. Nah ini menjadi pegangan buat saya pribadi gitu yang saya dapatkan gitu ya. Ya mungkin sama juga gitu ya pengalaman pribadi saya juga gitu kok, bicara tentang ayah saya gitu ya, almarhum gitu ya. Dia seorang Kristen, tapi ketika saya mendengar dari cerita mama saya, justru seorang Kristen yang boleh dikatakan mungkin KTP gitu. Kadang-kala masa muda juga dia mainnya malah di pesantren gitu, padahal dia orang Kristen gitu. Tapi mainnya malah di pesantren gitu. Jadi ada ya istilahnya gitulah, kurang ya mungkin tanda petik kurang rohani lah seperti itu gitu ya.
Tapi mungkin Iya. dibanding dengan mungkin saya yang hari ini ya Tuhan izinkan untuk bisa melayani, itu sebuah hal yang sekaligus membuat saya ya ini anugerah Tuhan juga gitu, bukan semata-mata karena kekuatan saya gitu. Jadi mungkin pesannya sih atau pengalaman dari kebenaran dari kisah Yosia ini, mari teman-teman jangan menjudge gitu segala sesuatu dari masa lalu, dari keadaan, dari kondisi keluarga gitu ya. Kembali lagi kalau itu Tuhan izinkan terjadi justru menjadi sebuah pelajaran gitu. Seperti mungkin Yosia juga melihat ketika ayahnya atau kakeknya melakukan hal yang tidak benar, dia melihat bahwa ya dikatakan Tuhan juga menghukum bangsa Yehuda pada waktu itu, dan itu menjadi sebuah pembelajaran gitu. Jadi mungkin itu pun yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kita boleh punya masa lalu yang buruk, tapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan masa depan yang terbaik. Ya, kita lihat ketika memang Yosia akhirnya dengan tuntunan Tuhan memilih untuk hidup benar, memilih untuk menjadi pribadi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat yang mungkin melakukan hal yang jahat, tapi dia menjadi pribadi yang berbeda. Ya mungkin kalau bicara anak muda juga kok mungkin hari ini juga lagi marak lagi tentang perundungan ya, bullying lagi kok di kalangan sekolah gitu ya. Ketika mungkin seseorang tidak mau ikut gengnya nih, contoh yang real juga ya, yang relate dengan kondisi hari ini, nggak mau ikut gengnya, akhirnya ya udah kamu berbeda dengan saya, ya udah kita bully kan. Itu memang menjadi tantangan tersendiri juga kok ya gitu. Tapi ya biarlah ada resiko mungkin untuk kita hidup berbeda dengan orang lain, khususnya ketika kita melakukan kebenaran. Tapi percayalah, ketika kita memilih kebenaran, saya percaya kita justru akan mendapat berkat lebih daripada Tuhan gitu. Jadi mungkin ini juga menjadi sebuah message buat anak-anak muda hari ini. Jangan takut untuk hidup berbeda. Berbeda bukan ya malah lebih buruk, enggak, berbeda justru bisa kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan gitu. Mungkin itu kok. Ya, baik. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi memang inilah satu keteladanan yang luar biasa sebenarnya buat kita ya, anak-anak muda. Dan juga apa yang saat ini menjadi suatu kondisi di mana mungkin dianggap sebagai sesuatu yang lumrah gitu ya. Seperti tadi perundungan atau bullying, atau mungkin buat anak-anak muda seperti rokok elektrik gitu ya. Ya, lagi marak juga sekarang kok. Lagi marak ya. Vapor, vapor itu menjadi sesuatu yang mendekatkan gitu ya, atau mencairkan suasana di dalam pergaulan gitu. Padahal yang saya baca sih, pernah satu kali saya baca artikel, vape itu katanya lebih berbahaya dibanding rokok biasa katanya ya. Nah, dalam kondisi seperti itu memang kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang punya prinsip ya. Punya prinsip untuk tidak mencemari atau merusak tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Dan juga bagaimana kita justru melalui kehidupan kita ini bisa mengubah atau mentransformasi keadaan sekeliling kita. Mungkin mulai dari keluarga kita ya. Kalau kita atau ada sobat maestro yang berada di dalam kondisi di mana orang tuanya mungkin seringkali bertengkar ya, berselisih, ribut, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang membuat sesuatu yang tidak nyaman di dalam rumah tangga. Saya percaya bahwa belajar dari Yosia, anak-anak muda pun ya, kalau engkau meskipun engkau masih muda, engkau bisa melakukan transformasi atau perubahan di dalam rumahmu dengan cara apa? Dengan engkau menunjukkan keteladanan ya, perhatian kepada orang tua, mengasihi mereka, mempedulikan mereka, bukannya kemudian kita malah menjudge atau malah menghina mereka, melecehkan mereka atau menganggap rendah mereka. Justru ketika anak-anak muda tampil sebagai pribadi-pribadi yang mau kembali ya, seperti
Yosia ini kembali mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan kita ini akan membawa perubahan atau transformasi, baik bagi keluarga kita maupun lingkungan kita. Ya mungkin hari ini kita sampai sini dulu ya. Minggu depan kita masih akan membahas tentang Yosia ini, bagaimana kita belajar dari kehidupan Yosia di 2 Tawarikh pasal 34 dan seterusnya. Baik Sobat Maestro, saya pamit dulu. Saya bersama dengan PDM Samuel. Sampai ketemu di waktu mendatang. Tuhan memberkati. Shalom. Podcast Suka Bawa by Gereja Isa Almasih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.